Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang beberapa surah yang memiliki keutamaan khusus dan sebaiknya kita hafalkan sebelum kita meninggal. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat muslim yang mana membaca Al-Quran setiap hari sangat dianjurkan bagi mereka yang ingin mendapatkan manfaat dan keajaiban dari Al-Quran tersebut. Umat muslim yang konsisten dan istiqomah dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran memiliki kemuliaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah memberikan jaminan surga kepada mereka. Membaca Al-Quran bahkan menghafalnya dapat menghindarkan seseorang dari hal-hal yang dapat menghapus amal dan dari dosa-dosa yang tidak terampuni, serta menghilangkan penyebab hati yang gelisah. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surah yang mana setiap surah dalam Al-Quran memiliki keutamaan secara umum. Namun terdapat pula beberapa surah yang memiliki keutamaan secara khusus dan sebaiknya dapat kita hafalkan sebelum kita meninggal dunia. Yang pertama, surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk terkandung makna tentang kekuasaan dan penciptaan dunia. Surah Al-Mulk dianjurkan untuk dibaca setiap hari, khususnya sebelum tidur. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah Nabi SAW tidur sebelum beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajadah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi. Banyak sekali keutamaan yang dapat diambil dari surah Al-Mulk. Salah satu keutamaan terbesar ialah diampuni dosanya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ada suatu surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat bagi mereka yang membacanya sampai ia diampuni. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2891. Yang kedua, 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 809. Kita semua tahu bahwa tidak ada fitnah yang lebih berbahaya, tidak ada fitnah yang lebih mengerikan di dunia ini dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Dengan kita menghafal minimal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Dajjal. Yang ketiga, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam Al-Quran. Jika kita belum mampu untuk menghafalkan seluruh ayat pada surah Al-Baqarah, kita dapat menghafal 2 ayat terakhir pada surah Al-Baqarah. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, niscaya ia akan diberikan kecukupan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5009. Para ulama berpendapat bahwa makna diberi kecukupan di sini memiliki arti ialah mencukupi kepadanya daripada melakukan ibadah pada malam hari, atau daripada melakukan bacaan Al-Quran, atau dapat menolak kejahatan dan bencana syaitan atau manusia dan jin, atau mencukupi untuk menambah kekuatan iktikadnya. Karena 2 ayat itu mengandung makna iman dan amal secara ringkas.
Sungguh banyak sekali keutamaan dalam surah-surah yang ada pada Al-Quran. Semoga kita senantiasa dapat membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.